Halo, selamat malam semua dan selamat datang kembali di acara VSN Talk Show. Pastinya acara yang sudah kalian tunggu-tunggu ya, setiap 2 minggu sekali di hari Rabu malam. So, sebelum saya undang host kita pada malam hari ini, yuk klik like dulu dan share video ini ke member-membernya, ke grup WhatsApp, ke Facebook juga, ke semuanya biar makin banyak orang yang tahu dan mendengarkan kisah inspiratif dari dua narasumber yang sangat luar biasa dan dari host yang sangat-sangat luar biasa. Yuk diundang dulu sebelum saya panggilkan host kita pada malam hari ini. Jangan lupa diklik like dan share video ini biar makin banyak orang yang tahu tentang acara yang super luar biasa ini. Dan langsung saja kita sambut host kita pada malam hari ini, Bapak Julius Sylvester. Hai, selamat malam semua. Berjumpa kembali di acara VSN Talk Show. Dan saya Julius Sylvester dipercayakan oleh MCI dan VSN untuk memimpin acara VSN Talk Show malam hari ini. Dan tentunya Anda semua tahu bahwa VSN Talk Show merupakan sebuah acara yang dipersiapkan oleh MCI dan VSN untuk memberikan sebuah kisah-kisah inspiratif yang akan memberikan manfaat kepada Anda semua. Dan tentunya ini merupakan sebuah peluang yang berharga buat Anda semua, yang membangkitkan semangat Anda dan membangkitkan gairah Anda. Dan malam ini akan kita mulai VSN Talk Show. Hai, apa kabar Anda semua pada malam hari ini? Tentunya Anda dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan yang luar biasa. Dimanapun Anda berada, berikan yang tempat terbaik untuk Anda. Supaya apa? Supaya Anda dapat mendengarkan acara pada malam hari ini dengan maksimal. Karena apa? Karena malam hari ini akan menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa terlebih dahulu dari mana Anda berada semua. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda semua untuk klik like dan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Ajak mention sebanyak-banyaknya biar apa? Biar makin banyak orang yang merasakan manfaat yang luar biasa ini. Klik copy link dan bagikan ke sebanyak mungkin orang biar mereka tahu bahwa ada hal-hal luar biasa yang akan mereka dapatkan pada malam hari ini ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dari mana saja Anda berada. Ya, ada dari Kota Medan, ada dari mana lagi nih? Dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bogor, dari Tangerang, Tasikmalaya katanya, dari Cilegon, Bali, dari Lampung, Ambon, wow, dari luar Indonesia Tengah, bahkan sampai ke Indonesia Timur, ada dari Papua. Bahkan saya tahu bahwa ini kayaknya ada yang hadir dari luar negeri juga. Karena orang-orang yang menonton ini jangkauannya udah bukan lagi antar kota ya, tapi yang penting punya kuota. Selama kuota Anda bisa menonton sebanyak-banyaknya ya. Saya menyaksikan ada dari mana lagi nih komentar-komentar baru. Iya, dari Jakarta, Tamora. Wah, dari Tamora hadir. Jogja hadir. Iya, Ibu Raham Awa. Ini salah satu favorit saya juga. Ya, Bu Rina dari Lampung. Semarang, dari berbagai macam kota. Saya ucapkan selamat datang dan selamat malam pemirsa semua. Acara malam hari ini juga tidak akan luar biasa jika bukan karena kehadiran Anda. Kehadiran Anda yang memeriahkan acara pada malam hari ini. Baiklah, saya rasa Anda sudah tidak sabar lagi untuk mendengar sebuah hal yang luar biasa. Berbicara mengenai sebuah
seorang narasumber. Narasumber pada malam hari ini adalah seorang narasumber yang menarik sekali. Malam hari ini saya akan menghadirkan dua narasumber. Narasumber yang pertama adalah sepasang ibu dan anak, di mana namanya seorang orang tua pasti ingin memberikan hal yang terbaik untuk anaknya. Dan Anda sebagai orang tua, pasti Anda ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati Anda, terutama dalam hal kesejahteraan, terutama kesehatan jasmani dan fisik anak Anda. Hati orang tua mana yang tidak sedih ketika tahu bahwa kondisi anaknya tidak dapat maksimal di usianya. Oleh karena itu, saya ingin mengundang narasumber yang pertama pada malam hari ini. Dan mari kita sambut narasumber pertama pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Afi dan Anaf. Selamat malam. Mika nyalakan dong. Selamat malam, Pak Yus. Iya, selamat malam Bu Afi. Selamat malam. Selamat malam Anaf. Malam, Pak Om Julius. Malam, iya, saya udah dipanggil Om. Aduh, luar biasa, nggak apa-apa deh ya. Namanya juga udah punya anak. Meskipun saya dapat julukan Diamond termuda, tapi kalau ada yang lebih muda, saya tetap dipanggil Om ya. Dan narasumber kedua kita pada malam hari ini juga tidak kalah luar biasa lagi. Seorang ibu rumah tangga dengan latar belakang seorang istri dari security dari sebuah hotel melati. Wow. Namun beliau menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat ini. Dan inilah narasumber kedua kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Wiwi Aziza. Selamat malam Pak Julius. Selamat malam. Bu Wiwi, Bu Afi dan Anaf, boleh sapa dulu dong pemirsa yang menonton di VSN Talk Show pada malam hari ini. Yes. Sahabat MCI dimanapun berada. Yes. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber ini, dengan Ibu Afi, Anaf, dan Bu Wiwi. Namun kita akan ngobrol terlebih dahulu dengan Bu Afi dan Anaf. Bu Wiwi, kita akan lanjutkan sesi yang luar biasa juga nanti di sesi kedua ya. Sebentar. Kita akan ngobrol dengan Bu Afi dan Anaf terlebih dahulu. Bu Afi dan Anaf, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat, Om. Sehat ya. Nah, Tadi saya sudah jelaskan ke audiens, ke pemirsa yang menonton pada malam hari ini bahwa sebelumnya Anaf diundang juga menjadi seorang narasumber karena ini menceritakan juga kondisi tentang Anaf ya. Dan boleh cerita sedikit apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin boleh Anaf atau Bu Afi yang ngomong? Atau siapa yang mau cerita? Bu Afi ya. Silakan Bu Afi. baik, terima kasih Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan MCI semua dan juga para pemirsa VSN Talk Show malam hari ini yang ada di tanah air dan juga yang ada di luar negeri. Salam sehat, salam luar biasa. Perkenalkan, saya ibu dari 3 orang anak. Pekerjaan saya sebagai seorang pegawai di sebuah instansi. Malam hari ini saya bersama Anaf hadir di VSN Talk Show untuk berbagi cerita pada teman-teman semua bagaimana perjuangan kami, khususnya Anaf, untuk sembuh dari alergi susu sapinya. Alergi susu sapi ya? Iya. Jadi Anaf mengalami kondisi alergi susu sapi. Boleh nggak ceritakan sejak dari umur berapakah dan apa saja yang dialami dan dampaknya kayak apa sih dari alergi susu sapi itu, biar mungkin ada yang nggak paham juga, mungkin nggak pernah ada yang ngalami, nggak tahu dampaknya kayak gimana Bu Afi. Ya. Anaf alergi susu sapi semenjak bayi dilihat dari tandanya yang nafasnya Anaf bunyi dan ada tanda bintik merah di badannya. Mungkin ayah bunda yang juga putra-putrinya ada alergi susu sapi juga tahu tanda-tanda ini. Saat itu dokter menyarankan saya untuk memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun. Tapi saat Anaf umurnya 9 bulan, saya dapat tugas 1 bulan keluar kota, jadi saya harus meninggalkan Anaf. Setelah saya pulang dari luar kota, Anaf sudah nggak mau lagi ASI langsung dari saya.
Jadi Hmm. anak hanya menghabiskan sisa stok ASI sampai umurnya 11 bulan. Saya sedih saat itu Oke. karena tidak bisa memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun. Hmm. Dokter menyarankan untuk anak minum susu yang hipoalergenik untuk alergi susu sapi. Sampai umur anak 18 bulan. Saya dan Hmm. suami pikir saat anak umurnya 18 bulan, alergi susu sapinya sembuh, Pak. Hmm. Tetapi pada saat itu saya beri asupan makanan untuk anak yang berprotein tinggi. Jadi Ternyata, nggak cuma dari susu doang, tapi dari makanan yang berprotein juga berpengaruh ya. iya betul Pak. Terus? Ternyata tubuhnya anak ini bereaksi. Saya kaget, tiba-tiba badannya anak, wajahnya anak membengkak seperti ikan buntal, merah, semuanya bengkak, sampai matanya juga kayak kelihatan sipit banget. Langsung kami bawa ke UGD. Dokter diagnosa penyebabnya adalah alergi susu sapi, dan dokter menyarankan tidak boleh atau menghindari makanan pemicu alerginya yang mengandung susu sapi, tepung-tepungan, dan juga yang berprotein tinggi. Semenjak umur 18 bulan itu, anak sampai 8 tahun ketergantungan dengan antibiotik, Pak Julius. Dan dokter menyarankan saya untuk jangan terlalu banyak untuk minum antibiotik karena bisa menyebabkan autoimun pada anak. Dari sejak kecil dia sudah mengkonsumsi antibiotik ya, bukan sesuatu hal yang baik juga untuk anak dari usia bayi ya. Dan kalau gitu, kalau makanan yang dikonsumsi itu terbatas sekali, berarti makanan yang dimakan pun sangat terjaga sekali dan pilihannya sangat dikit sekali berarti ya. Karena kan sampai sebagian besar makanan yang dikonsumsi itu protein dan tepung-tepungan, olahan tepung-tepungan. Betul, Pak. Saya gantikan anak dengan nutrisi seperti susu kedelai, tapi anak nggak suka, muntah waktu itu. Buah-buahan juga nggak begitu suka, jadi dimaksimalkan dengan sayuran. Tapi saya rasa juga kurang cukup untuk masa anak nutrisi yang orang bilang itu golden age, yang membutuhkan nutrisi banyak, asupan nutrisi yang banyak. Tapi anak hanya mendapatkan dari sayuran aja. Kalau saya tanya sama Anaf ya, Anaf, kamu ingat gak Anaf, waktu kamu masih kecil makannya cuma minum susu kacang kedelai tadi ya, sama makan sayuran doang. Apa rasanya Anaf? Nggak enak Om. Nggak enak ya. Tapi ibu kamu sayang ya. Sayuran bagus loh, tetap bagus, iya. Cuma nggak bisa coba macam-macam ya. Terus boleh Kavi lanjutkan. Jadi kalau sudah makan namanya anak-anak ya Pak Julius, ada adiknya ini kan bisa makan apa aja boleh. Lihat adiknya makan roti, coklat, susu atau es krim, dia minta sama adiknya, Dek minta Mas ya sedikit, tapi ngumpet-ngumpet. Setelah itu malamnya batuk berkepanjangan, saya nggak mau kasih dia antibiotik karena saya berusaha menghindari, tapi batuknya nggak sembuh-sembuh. Berhari-hari, akhirnya mau nggak mau saya bawa lagi dia ke dokter. Sebulan itu bisa 2-3 kali saya harus uap anak, karena anak tipe anak yang tidak bisa mengeluarkan lendirnya, jadi harus dibantu uap supaya lendirnya itu keluar dari fesesnya itu, Pak Julius. Seperti yang ditampilkan di layar ya. Iya, kayak gini ya di kondisi. Kelas TKA, cuma sekali ini saya foto dia, dan habis itu kata suami saya nggak usah difoto-foto lagi, udah cukup sekali aja fotonya. Jadi alhamdulillah ada fotonya untuk sharing. Apa rasanya Anaf diuapin begitu Anaf? Nggak enak banget Om. Nggak enak gimana? Nggak nyaman. Oh nggak nyaman ya. Tapi mau nggak mau ya. Bunyi ces. Bunyi dari alatnya ya. Mungkin ibu-ibu yang belum, mungkin ibu-ibu yang punya anak nggak asing ya sama alat seperti ini. Alat ini namanya nebulizer. Tujuannya untuk memberikan penguapan, untuk lendir-lendir yang di saluran pernafasan itu biar turun gitu ya. Boleh dilanjutkan. Dan
dengan diuap-uap begitu tadi udah masuk UGD, dampak apa yang terjadi sama kondisi tubuhnya Anaf saat itu? Apakah ada ciri-ciri yang terlihat, Bu Afi? Berat badannya di bawah rata-rata yang biasanya anak-anak seumurannya dia, Pak Julius. Oke. Karena memang jujur saya akui nutrisinya itu sangat kurang. Hmm. Saya sampai sangat sedih ketika orang bilang, Mbak Afi, anaknya bengek ya, anaknya TBC ya, oh batuk terus, tapi nggak diobatin. Saya bilang, dia nggak ada TBC, dia hanya kena alergi susu sapi yang dia nggak bisa makan produk susu, dia habis makan roti atau minta sama adiknya. Jadi batuknya nggak selesai-selesai, tapi orang banyak yang bilang seperti itu. Setiap dia sekolah, kalau ada kegiatan outdoor, dia pasti drop. Nafasnya seperti sengal-sengal, habis itu drop. Makanya dianggap oleh orang-orang bengek ya. Iya, saya dan suami juga mencari solusinya. Pasti ada solusi datang untuk kami, jalan keluar yang terbaik, anak kami pasti sehat. Dan kondisi anak waktu itu yang tadi bilang beda dari usianya, apa yang beda? Berat badannya kah, bentuk tubuhnya kah, atau apanya? Berat badannya Pak Julius, di umur, ya ini foto. Oh, seperti ini ya? Ya, ini kelas 3 SD, umurnya 8 tahun, berat badannya 18 kilo. 3 SD, 8 tahun, 18 kilo? Iya. Wow. Sangat di bawah rata-rata, Pak Julius. Dan ketika alergi itu muncul, ketika anak sudah makin bertambah umur, apa yang itu? Apa aja yang terasa di dalam kondisi anak? Apakah itu mengganggu kesehariannya dan sebagainya? Tadi kan juga ngomong bahwa itu juga dia nafas jadi susah, juga olahraga juga jadi nggak bisa. Gimana tuh Bu Afi? Apakah juga terjadi hal-hal yang lain? Iya, sangat mengganggu sekali Pak Julius. Seperti kegiatan outdoornya, dia nggak bisa terlalu banyak di kegiatan luar. Oke. Nggak bisa makan yang enak kalau ngelihat adiknya makan. Nggak boleh kena dingin. Kalau kena dingin, dia pasti flu, langsung keluar pileknya, itu akan terus dan menyiksa dia. Sampai selalu, ya sekitar jam pagi lah, sekitar jam 1, itu dia selalu batuk, pilek. Yang saya sedihnya sampai nggak bisa mengeluarkan lendirnya itu. Jadi ya jam 3 malam, kami bawa dia ke rumah sakit untuk diuap. Wow. Kami hanya mengharapkan solusi datang. Anaf ingat kejadian ketika kamu lagi terbangun itu, kamu batuk-batuk segala macamnya? Ingat. Jadi setiap aku makan makanan pemicunya, setiap malam sekitar jam 1 sampai jam 2 aku batuk terus-terusan. Malah terkadang sampai menjelang pagi. Nggak bisa tidur. Habis itu mama bawa aku ke rumah sakit buat diuap. Ngantuk banget aku itu. Bagaimana rasanya Bu Afi ketika menghadapi kondisi di anak yang masih kecil, anak yang masih belum ngerti apa-apa, namun sudah menghadapi kondisi seperti itu yang Bu Afi rasakan dan suami rasakan, bagaimana Bu? Boleh gak ceritakan kepada kami? Pastinya sedih sekali Pak Julius, sedih sekali melihat anak seperti ini ya, di golden age-nya dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk kebutuhannya dia. Belum lagi dari lingkungan mendapatkan ya tidak enak yang kami dengar. Rasanya pengen anak ini sembuh. Sampai saya bilang ke dokter, dan dokter bilang, ya kalau anaknya nggak mau diuap atau nggak mau antibiotik, hindari dong. Jangan dikasih anaknya makanan pemicu alergi.
Iya, saya Sebagai kira orang tua pasti, emang iya. nggak ada cara untuk sembuh. Caranya ya hindari saja. Jadi nggak pernah kebayang kalau anak bakalan sebesar ini badannya, Pak Julius. Hmm. Yang saya bayangin, saya hanya takut ketika antibiotik itu banyak masuk, jadinya Hmm. autoimun untuk tubuhnya. Hmm. Saya nggak sanggup waktu itu memikirkan, membayangkan itu. Sekarang alhamdulillah ngelihat tubuhnya seperti ini, pipinya gembil-gembil. Saya senang ngelihatnya, ya Allah, bersyukur sekali. Melihat kondisi anak yang saat ini, tentu sebagai orang tua, Bu Afi dan suami melakukan berbagai macam hal untuk memulihkannya ya. Oleh karena itu, langkah apa saja yang sudah diambil Bu Afi dan keluarga untuk memulihkan kondisi Anaf? Untuk ikhtiar sehat untuk anak ini, saya dan suami hanya berobat. Alhamdulillah, solusi datang. Allah mendatangkan sahabat kami, Tante Ardi Widiati, leader saya di FCI. Beliau datang menyarankan untuk Anaf terapi biogas, Pak Julius. Saya ingat beliau datang tanggal 16 Januari 2018. Saya tanpa pikir panjang, saya langsung miliki biogas. Saya ikutin sarannya beliau. Sinarin punggungnya Anaf, alirin air biogas pakai pendannya, rolling magic. Hari pertama, ya ini terapinya Anaf. Teman-teman bisa lihat badannya Anaf. Hari pertama detox, Pak Julius. Anaf pusing. Terus Anaf bilang, Mama, aku lagi diberi apa? Saya bilang, Nak, Anaf lagi ikhtiar dengan biogas. Biogas itu apa? Biogas ini ada 14 mineral. Nah, ini portable water treatment. Saya jelaskan tentang mineralnya. Kebetulan Anaf ini hafal unsur-unsur kimia. Dan yang nggak saya duga, ekspresinya ini excited, Pak Julius. Mama, ini kan 14 mineral ini bagus untuk kesehatan, Ma. Anaf mau, Ma, diterapi dengan biogas ini. Anaf mau sembuh. Anaf nggak mau lagi diuap. Anaf benar-benar mau sembuh, Ma. Berarti Anaf harus mau setiap hari Mama terapi ini ya. Mau, Ma. Hari kedua, tanpa diduga lagi, yang saya nggak kira-kira kan Anaf nggak bisa buang riaknya ya, Pak Julius. Anaf bisa buang riaknya banyak sekali. Malam harinya saya cek dia tidur, nafasnya nggak bunyi, Pak Julius. Tidurnya Luar biasa sekali. Di situ saya langsung pelukin dia, ya Allah, sembuh nak, sembuh. Ini jalan ikhtiar kita dari biogas. Hari kelima saya pulang kerja, saya belikan dia coklat. Yang tadinya saya larang-larang, jujur saya omelin juga dia karena ngumpet-ngumpet makan coklat sama adeknya. Dia bilang, Mama nggak pernah ngasih aku coklat ini, coklat batangan Mama nggak pernah beliin aku, kok aku dibeliin coklat yang ini. Nanti aku bakalan batuk, aku nggak mau makan. Coba nak, bismillah, kalau Anaf batuk, nanti Mama uap lagi. Dia makan sampai nambah pakai roti, terus nggak batuk malamnya, Pak Julius. Besoknya lagi karena dia merasa nggak batuk makan coklat, Mama, aku boleh makan keju nggak? Boleh nak, mau. Dia minta pizza. Saya bikinkan pizza pakai keju mozzarella. Dia bilang, Mama, keju mozzarella ini enak. Aku mau lagi. Saya pelukin dia. Nak, kamu insya Allah sembuh. Kamu bisa makan apa aja. Es krim boleh, keju boleh, coklat boleh, roti boleh, semua yang kamu mau. Boleh kamu makan, nak. Malamnya nggak ada batuk, tidurnya nyenyak. Seminggu berjalan, berat badannya naik 3 kilo.
Setiap minggu 3 kilo, setiap minggu 3 kilo. Sampai bulan Februari 2018, Pak Julius. Sebulan waktunya berat Anaf naik jadi 30 kilo. Beratnya naik 12 kilo, Pak Julius. Saya nggak nyangka anak ini bakalan gemuk, ada dagingnya. Yang saya pikir dia bakal nanti kena autoimun. Akhirnya dia terlepas sama sekali dari antibiotik. Saya buang semua antibiotik yang ada di kulkas. Saya bilang nggak ada lagi antibiotik buat anak saya. Yang ada ikhtiar sehat. Sehat dari biogas. Sehat alami, ini solusi sehat. Ayah bunda yang memang anaknya sakit alergi susu sapi, solusinya minum air biogas, ayah bunda. Pakai pendannya, di rolling magic sticknya. Insya Allah sembuh. Sembuh ayah bunda. Ini contohnya anak saya. Tunjukkan dong Anaf, kalungnya kayak gimana tiap hari yang dipakai. Sekarang udah pakai yang Spider-Man. Oi. Namanya pendan aura. Anaf, bagaimana rasanya waktu makan coklat sama waktu makan keju itu pertama kalinya, Anaf? Enak banget, bersyukur banget bisa sembuh dari bertahun-tahun alergi, nggak bisa ngemil, hampir nggak bisa ngemil sama sekali. Akhirnya bisa makan coklat juga. Dulu coklat itu makanan favoritku itu, meski Ya ampun, saya dengar aja terharu ya. Karena saya tahu ketika anak diperhadapkan dengan coklat, anak kemanapun tidak ada yang tahan melihat coklat. Udah ngumpet-ngumpet diomelin pula sama mamanya kan makan coklat. Ya. Dan sekarang sudah melihat anak yang tumbuh sehat seperti ini merupakan sebuah anugerah juga ya buat Bu Afi dan keluarga, tentunya juga senang. Saya juga pernah bertemu dengan Anaf juga anaknya pintar sekali ya, bisa ngobrol, tanya tentang ibu kota segala macam, dia ngerti, ngobrol tentang ini, dia ngerti, ngobrol tentang ini, dia ngerti, ini luar biasa. Dan melihat tumbuh kembang anak seperti ini merupakan sebuah kebahagiaan buat tentunya buat orang tua. Ya, Aduh, luar biasa sekali. Dan apa aja Bu Afi yang selain itu, apa aja yang Bu Afi akhirnya rasakan selanjutnya? Melihat perkembangan anak, kesembuhan anak, saya langsung peduli dengan diri saya sendiri, Pak Julius. Oke. Punya vertigo. Vertigo ini bertahun-tahun saya miliki. Saya udah langganan pingsan, Pak Julius. Saya nggak bisa melihat gerakan cepat langsung pingsan. Lagi masak, saya pingsan. Padahal lihat cicak lewat itu di dapur, pingsan. Lagi di kereta, saya kantornya di Ancol, Pak Julius. Rumah saya di Depok. Jadi saya naik kereta. Melihat kereta lewat, saya pingsan. Di stasiun, pingsan. Di ojek, pingsan. Lagi survei di mangrove, saya jatuh. Akhirnya badan saya biru-biru semua karena akar mangrove. Itu karena vertigo saya. Dan akhirnya dari vertigo itu saya banyak minum obat. Bahkan lagi nyetir pun saya merasa pengen pingsan, saya langsung dial handphone saya, nomor 1 itu Infotol. Saya bilang saya mau pingsan, tolong saya ditemenin. Dan betul-betul saya pingsan. Itu berakibat juga ke ginjal kanan saya. Ginjal kanan saya ketika saya buang air kecil itu merasa sakit sekali. Saya jujur karena saya apa tuh? Periksa. Karena kebanyakan minum obat dari yang vertigo. Jujur saya nggak mau periksa karena saya pikir dana periksa aja cuma buat anak aja gitu. Saya nggak usah mikirin diri saya, nggak apa-apa, minum obat aja udah. Terus saya minum air bioglas, disinarin di bagian kepala. Alhamdulillah saya sekarang lupa rasanya pingsan karena betul-betul saya nggak pernah pingsan lagi, Pak Julius. Wow. Luar biasa. Vertigo meskipun itu singkat tapi rasanya tidak enak sekali ya, apalagi jarang sekali sampai saya mendengar bahwa orang sampai pingsan. Dan Bu Afi mengalami pingsan itu udah berapa lama memangnya? Dari saya kuliah saya merasakan vertigo yang betul-betul
udah nggak bisa. Wow. Berarti Saya, bertahun-tahun ya. ya, jadi betul-betul Wah. saya sehari-hari ya setiap hari bangun tidur pasrah. Saya mau pingsan di mana, saya pasrah. Hmm. Kadang saat kerja aja, lagi duduk mengetik, saya pingsan. Teman-teman itu panik, Hmm. ini pingsan. Nggak Alhamdulillah, dapat julukan apa-apa kan dari teman? enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah dari terapi bioglas juga saya udah nggak Selama ngerasain. berapa lama terapinya akhirnya bisa merasakan kesembuhan itu? Waktu itu saya pinjem pendannya Anaf. Nak, saya pinjem, nak mama pinjem pendannya ya, biar mama Hmm. nggak pingsan ya katanya. Iya nak, ini kan buat melancarkan peredaran darah mah. Iya betul, nah udah saya pakai kurang lebih hampir semingguan Pak Julius setelah Anaf sembuh, saya pakai. Itu betul-betul saya nggak merasakan pingsan lagi, enak, Wow. lembur juga enak, kerja. 1 minggu doang ya dengan menggunakan kalung dan bioglas ya, dan minum air bioglas ya, Iya, dan di center di betul, kepala ya. Wow. betul, betul. Ternyata manfaatnya nggak cuma berarti awalnya beli itu untuk awalnya untuk Anaf doang. Untuk Anaf, untuk Oke. Anaf, karena sebagai orang tua pengen anaknya sembuh, pengen anaknya bisa beraktivitas, pengen bisa nyobain makan apa aja. Kalau makanan di dunia ini enak, jadi nggak cuma Hmm. hanya itu aja. Tapi Dan akhirnya alhamdulillah dipakai ya terwujud. buat Bu Afi juga. Iya. Wah. Apakah ada lagi yang dirasakan? Saya selain punya vertigo, ginjal kanan saya sudah nggak enak. Waktu itu saya juga punya kista. Kista saya ada 6. Jadi Wah. perut saya buncit seperti orang hamil. Kista yang 2 itu 2 cm. Yang 4 kecil-kecil, Pak Julius. Waktu itu saya bilang dengan leader Tante Wiwit bilang minum glukola. Dulu glukola stevia ya, sekarang glukola sakura. Hmm. Hmm. Saya minum itu, alhamdulillah kistanya saya periksa di dokter udah nggak ada. Mungkin keluar Bersih. pada saat haid, iya. Wow. Bersih. 6-6-nya tuh, 2 besar, 4 kecil. 6-6-nya Pak Julius. Saya sampai bilang sama suami saya, Cara konsumsinya gimana? Kok bisa sampai akhirnya bisa bersih itu? sehari sekali aja Pak Julius. Minum Sehari air glukola tadi 1 hari sekali, oke. Terus apa lagi yang dilakukan? Oh, tadi kan sambil terapi bioglas juga ya, minum air bioglas ya. Iya. Oke. Luar biasa, luar Dokter biasa. bilang, kistanya kemana Bu? Ibu minum apa? Saya nggak minum apa-apa dok, saya cuma minum bioglas sama glukola sakura aja, glukola stevia. Hah. Oh, ya sudah dilanjutkan saja, kata dokter seperti itu. Alhamdulillah semenjak punya bioglas, anak saya udah nggak pernah lagi nih ke rumah sakit, Pak Julius. Anak-anak ya demam, ya langsung saya maksimalkan dari produk MCI. Saya Ya. sangat bersyukur punya produk MCI. Karena selain buat saya, Pak Julius, bioglas ini juga membantu kolesterol suami saya ini normal. Iya, karena Suami punya latar belakang kolesterol kah? suami punya latar belakang diabetes karena turunan dari diabetes keluarganya. Oke. Kolesterol ini bawaan dari pekerjaannya karena pekerjaannya adalah inspektor udang. Jadi dia harus uji organoleptik, makan udang setiap hari, akhirnya kolesterolnya tinggi. Luar biasa. Ini udah bukan pecinta udang lagi. Ini tapi udang udah mengalir di dalam darahnya ya. Luar biasa. Minum air Dan bioglas dampaknya pasti luar biasa sekali tuh makan udang tiap hari loh. Artinya berarti kolesterol dalam tubuhnya pasti tinggi sekali ya. ya betul. Kami tipe yang kalau tahu ini untuk sharing ya Pak Julius, berkas-berkas itu kami simpan. Tapi kan kami tipe yang tidak mau melihat ke belakang. Jadi berkas-berkas itu medis tuh kami udah nggak usah simpan. Yang penting sekarang kita sehat. Iya, Karena paham. waktu itu suami saya bilang, saya nggak mau bawa botol minum. Saya bilang, Papa,
Anak kita masih kecil-kecil. Saya dan suami seumuran. Diabetes dan kolesterol adalah awal penyakit. Sampai kapan kita harus ketergantungan obat? Ayo ikhtiar sehat. Ini hanya air putih, ada bioglasnya ini yang membantu. Dan dia mau, dia bawa botol minum ke kerjaannya. Dia rasakan selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bilang, kayaknya kolesterol aku udah bagus deh. Ayo dicek up betul-betul normal Pak Julius. Udah nggak tinggi lagi kolesterolnya. Saya sangat bersyukur sekali, betul-betul kami sangat meminimalkan obat, bahkan nggak minum obat sama sekali. Untuk orang tua saya juga begitu Pak Julius. Ayah saya punya asam uratnya 12, rutin minum air bioglas jadi 4 asam uratnya. Udah bisa makan sayuran kacang panjang lagi kesukaan dia. Ayah saya juga ada masa di usus besarnya. Yang kalau buang air besar, ayah saya tuh keluar darah, Pak Yulis. Harus operasi, ayah saya takut. Saya bilang, minum aja air bioglas, Akung. Ini bisa insya Allah. Pada generasi sel-sel di tubuhnya Akung. Alhamdulillah, 3 bulan kemudian, abdomen, masanya hilang Pak Julius. Masa di usus besar ayah saya nggak ada. Sampai dokter pun bilang, mana masanya Pak? Kok nggak ada? Saya hanya minum air bioglas, dok. Dokternya ngangguk-ngangguk aja Pak Julius. Dari situ, saya sekeluarga yakin bioglas betul-betul solusi sehat untuk sekeluarga. Wow, luar biasa sekali ya. Dan jadinya saat ini semua keluarga sudah pakai produknya ya. Pakai bioglas, minum air bioglas dimanapun ya. Apapun produk-produk yang MCI punya dipakai ya. Keluaran terbaru Anaf bahkan pakai. Dan Anaf sekarang nafsu makannya gimana Anaf? Semakin meningkat ya? Iya. Dari sejak minum air bioglas itu juga mempengaruhi nafsu makan Anaf juga dong? Sekarang beratnya sudah 40 Om. Luar biasa sekali Bu Afi dan Anaf. Jadi awalnya ini untuk terapi Anaf karena sebagai orang tua tidak tega melihat kondisi anak yang begitu ya, kondisi kurus. Meskipun saya juga sadar tubuh saya kurus, namun saya juga tahu perbedaan antara orang yang kurus yang memang bawaannya kurus sama orang yang kurus yang karena dia kurang gizi gitu ya, kurang nutrisi. Dan akhirnya dari Anaf nafsu makan meningkat dan akhirnya tubuhnya bertambah pesat, tidak alergi macam-macam, dan akhirnya Anaf menjadi tubuh anak yang sehat sekarang seperti saat ini, udah sehat, pintar pula, ditambah Bu Afi juga ternyata punya pengalaman vertigo ya, dan ginjal kanan akhirnya sembuh, dan kista juga sembuh, luar biasa. Ternyata nggak berhenti sampai suami dan ayah juga mengalami hal yang luar biasa juga. Dan ini membuktikan pemirsa bahwa satu produk ini bisa bukan hanya Anda yang merasakan, namun bisa Anda dan seisi keluarga Anda merasakan manfaat dari produk-produk MCI. Dan sangat disayangkan jika itu hanya diletakkan saja jika tidak Anda maksimalkan. Caranya seperti tadi Bu Afi, bisa Anda sinarkan atau direndam atau dialirkan dengan air bioglas dan Anda bisa bersama keluarga Anda merasakan. Dan saat ini semua keluarga sehat ya Bu Afi ya? Sehat Pak dan Julius. Anaf sehat. Luar biasa sih, senang banget mendengarnya. Ini di komen-komen di Facebook juga luar biasa sekali. Mereka juga sampai terkagum-kagum. Mereka juga, waduh, saya juga merinding, terutama tadi saya juga punya anak, jadi merasakan bagaimana ketika orang tua melihat anak tidak mendapatkan yang terbaik, kita pasti pengen memberikan yang terbaik. Betul. Terima kasih untuk sharingnya Bu Afi dan Anaf ya pada malam hari ini. Dan boleh gak Bu Afi dan Anaf, atau mungkin Anaf mau ngomong kepada orang di luar sana yang mungkin mereka sudah punya produk MCI atau belum punya produk MCI, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang yang menonton pada malam hari ini? Teman-teman, sahabat semua, sehat dan sakit haknya Yang Maha Pencipta. Kita wajib berupaya dan berikhtiar
Bioglas yang saya punya ini adalah solusi untuk sehat sekeluarga. Tidak ada kata mahal untuk kesehatan, apalagi untuk keluarga yang kita cintai. Teman-teman yang sudah punya bioglas, dimanfaatkan maksimal. Bagilah informasi tentang manfaat bioglas ke orang banyak. Masih banyak yang membutuhkan. Buat orang lain banyak tersenyum karena mendapatkan kesehatan yang lebih baik dari informasi yang kita berikan. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih pada sahabat saya. Tanpa informasi dari beliau, saya nggak tahu tentang bioglas ini. Terima kasih Tante Ardi Widiati, saya panggilnya Tante Wiwi. Terima kasih Tante, terima kasih MCI sudah memiliki bioglas yang luar biasa, memberikan solusi kesehatan untuk keluarga saya dan juga orang banyak. Luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Wow. Terima kasih Bu Afi dan Anaf untuk sharingnya pada malam hari ini. Jika Anda pemirsa di VXN Talk Show pada malam hari ini, Anda juga memiliki testimoni yang Anda rasakan dari produk-produk MCI. Apapun testimoni Anda, tentunya itu akan menjadi sebuah testimoni yang bermanfaat untuk orang-orang yang menyaksikan atau akan mendengar dari testimoni Anda. Dan bayangkan jika banyak orang yang menyaksikan testimoni Anda. Jika Anda merasakan testimoni atau Anda memiliki testimoni, mungkin tidak hanya dari Anda sendiri atau mungkin dari keluarga Anda, dari kerabat Anda dapat mengirimkan testimoni yang Anda rasakan dari produk MCI ke admin VSN yang terpampang di layar kaca Anda. Anda dapat mengirimkan di nomor 0811 1195 506 atas nama Alicia sebagai admin VSN. Anda dapat mengirimkan apapun testimoni Anda dari produk-produk MCI supaya nantinya semakin banyak orang yang tahu produk-produk MCI dapat memberi manfaat yang luar biasa. Tidak hanya Anda, namun Anda dan sekeluarga Anda. Dan selanjutnya, setelah tadi kita mendengarkan sebuah sharing yang luar biasa mengenai produk MCI, bagaimana itu bisa mengubah seisi keluarga, tidak hanya anak, namun Ibu Afi, suami, dan orang tuanya. Di narasumber kedua kali ini tidak kalah luar biasanya. Karena saya tahu beliau merupakan seorang yang luar biasa sekali. Di usianya saat ini dengan punya 2 orang putri yang sudah dewasa, yang sudah beranjak dewasa. Bahkan putrinya sudah bekerja dan berkuliah. Namun beliau punya semangat yang luar biasa. Yang latar belakang beliau merupakan latar belakang beliau adalah seorang istri dari seorang security dari Hotel Melati. Anda tidak perlu ekspektasi terlalu banyak dari hal tersebut. Namun yang luar biasanya adalah beliau dalam waktu singkat, dalam waktu kurang dari 2 tahun, beliau telah membangun rumah, membeli mobil impian, membeli motor impian untuk buah hati tercinta, dan mengajak keluarganya keliling ke luar negeri. Dan inilah narasumber kedua kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Wiwi Aziza. Selamat malam Pak Julius dan teman-teman. Apa kabarnya pada malam hari ini? Hebat, luar biasa. Luar biasa ya. Bu Wiwi, semuanya sudah tidak sabar lagi mendengar untuk apa yang ingin Anda sampaikan pada malam hari ini. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa emang benar ya Bu Wiwi, Ibu Wiwi seorang ibu rumah tangga dari seorang security dari Hotel Melati. Benar Klarifikasi sekali. coba kepada pemirsa yang menonton. Ya, benar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Julius dan VSN MCI yang telah memberikan saya kesempatan. Selamat malam juga kepada member-member MCI semua dimanapun berada. Seperti yang Pak Julius tadi katakan, perkenalkan nama saya Wiwi Aziza. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang putri dan suami saya bekerja sebagai security di Hotel Melati. Saya bergabung di MCI pada tanggal 3 November 2018, 2 tahun. Tepat 2 tahun pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Sebelum saya bergabung di MCI, banyak sekali yang sudah terjadi.
Diawali dulu setiap hari saya selalu tunggu suami pulang. Suami saya bekerja sebagai security, jadi selalu pulang suka bawa uang parkiran. Kalau dibilang dapat uang parkiran. Tiap hari Oh, oke. saya memberikan saya uang 20.000 untuk masak, untuk keperluan. Mungkin saat itu Setiap harinya. tiap harinya. Saat itu memang mungkin kecil sekali, tapi saya berusaha bagaimana agar cukup di rumah. Tapi saya juga tidak tinggal diam. Terkadang tetangga, kalau saya lagi setelah antar anak sekolah, pagi saya tunggu suami saya pulang, karena saya sendiri belum masak, belum bisa ada yang saya beli. Jadi pas tetangga lewat, dia suka tanya, Mbak Wi sudah masak? Saya pasti bilang sudah, karena saya tidak ingin orang tahu. Lalu nanti mereka pernah waktu itu sampai sempat ketemu siang, saya lagi belanja, katanya sudah masak. Sempat dia tanya seperti itu, saya bilang, iya sudah, ini tinggal yang belum, ini masih ada yang kurang. Tapi saya tidak berdiam diri, saya juga bantu keuangan keluarga, walaupun hasilnya sangat minim sekali. Saya bantu dengan payetan, saya bikin payetan, ambil payetan di rumah orang, saya kerjakan. Saya kerjakan payetan itu, satu payetan baju itu, saya dibayar Rp5.000, dan itu dikerjakan sampai malam. Satu hari sanggup berapa payet, Bu? Halo, Bu Wiwi? Iya. Kita terputus. Terputus, Bu, tadi. Ya. Satu hari berapa payetan yang bisa Bu Wiwi kerjakan? Satu hari itu 2 payetan, 2 baju yang bisa saya kerjakan. Jadi saya dapat upah 2 baju 10.000. Wow. Ya. 10.000 dari payetan dan Anda mendapatkan 20.000 dari suami Anda setiap harinya. Ya, dan juga saya masukkan cotton bud di dalam bungkusnya, dan itu saya upah cotton bud itu yang buat orang bilang korek kuping ya, buat itu. Oh, oke. Saya masukkan itu, dan itu harus dipilah dulu dalam kondisi kotor. Malam, pagi, siang tuh saya bantu kerjakan itu, anak-anak pun ikut bantu. Upahnya satu bungkus itu hanya 30 perak. Seminggu saya cuma bisa kumpulkan sekitar 20.000 atau 40.000 sampai 40.000. Itu terus saya lakukan terus-menerus untuk bisa bantu suami saya. Ada satu momen yang membuat saya menangis, kadang masih teringat. Waktu itu anak saya sakit, diare, masuk rumah sakit 1 hari, tapi kita nggak bisa pulang karena kita nggak bisa bayar. Kita nggak bisa bayar waktu itu. Sampai suami telepon sana sini mau pinjam uang, dan akhirnya ada yang kasih pinjam. Dan itu pun sudah ditanya sama suster kapan mau dilunasin pembayaran. Kita masih tunggu. Saya ingat sekali waktu itu kita masih tunggu orangnya datang. Sampai dia datang itu udah agak sore. Dia bayar baru kita bisa pulang. Jadi banyak sekali peristiwa yang sudah dilakukan. Sampai saya sempat saya ikut bisnis juga. Dan itu saya jalaninnya cukup lama. Karena saya memang tipe orang yang fokus pada sesuatu. Jadi saya ingin bekerja, saya benar-benar ingin bagaimana cara saya untuk bisa membantu keuangan keluarga, bagaimana cara saya anak-anak saya bisa sekolah. Jadi saya dalamin itu bisnisnya cukup lama, 8 tahun. Hanya di sana itu closing atau tutup poin. Dan akhirnya sampai berhutang, sampai di akhir itu saya berhutang, 3 BPKB-nya disekolahin. Berbisnis malah berhutang jadinya ya? Saya malah jadi berhutang. Saat itu suami pun sampai bilang, kamu mau berhenti atau saya yang berhenti bekerja? Saya sempat sampai di ultimatum seperti itu sama suami. Tapi saya sempat marah karena saya bingung, saya mau cari uang kemana lagi. Apapun. Ya. Akhirnya pada suatu ketika saya diajak sama Mbak Raras yang sekarang jadi upline saya untuk tentang produk MCI ini, untuk ikut di MCI. Memang pertama saat diminta, seperti mungkin teman-teman yang lain pasti bilangnya mahal Mbak, siapa yang mau beli? Itu di awal saya diajak, jawaban saya itu
Kata cobalah Mbak Wi, coba, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya mau coba karena saya juga mama saya sakit. Mama saya itu darah tinggi akut, sudah 4 kali bolak-balik ke rumah sakit. Saya bilang sama suami, ya beli Bioglas, kasihan mama, bolak-balik sakit tiap minggu minta beli obat. Lalu suami saya bilang, dari mana uang kita? Kita kan udah nggak punya uang, karena kondisinya sudah sangat minus katanya. Saya bilang, coba lah ya cari-cari kemana, nanti kita ganti. Sampai akhirnya suami saya pinjam ke temannya, dan itu bayar dalam jangka 3 bulan, dan itu pakai bunga. Karena saya ingin ibu saya juga sehat, walaupun saya sendiri belum terlalu ini sama bisnisnya. Akhirnya kita bisa beli itu produknya, saya kasih mama saya ajarkan caranya, buatnya. Dapat 2 minggu, saya dengar mama saya tidak ada keluhan. Itu saya masih tidak percaya, masih tidak yakin, tapi saya ingin tahu seperti apa Bioglas ini. Saya juga banyak belajar, saya baca-baca juga di Google bagaimana Bioglas. Akhirnya Mbak Laras bilang begini, ayo Mbak Wi, kita cari kemana, cari tempat buat berbagi. Saya coba hubungi, lihat di handphone saya, siapa yang bisa saya datangin. Dapatlah, saya hubungin beberapa orang, dapatlah satu nama, saya datang janjian malam itu, ingin pergi ke rumahnya. Besoknya saya naik kereta ke sana. Sesampainya di stasiun Tanah Abang, saya dikabari kalau dia tidak bisa. Dengan hati yang semangat, saya sampai di Tanah Abang, ternyata mungkin itu penolakan, tapi saya tidak sadar kalau itu penolakan. Tapi saya juga tidak hiraukan saat itu, dan saya tidak berpikir untuk pulang. Sampai di stasiun Tanah Abang pun saya sempat bengong, ini saya mau kemana? Saya lihat lagi handphone saya coba hubungi. Saat itu saya hubungi 3 orang. Dan 1 orang yang akhirnya menjawab WA saya. Ibu mau main? Iya, saya mau main Mbak. Tapi saya mau ngomongin produk MCI. Nanti kita ketemu di sana. Dia bilang, ya udah Bu, main aja. Dia bilang. Bahagia banget saya, walaupun saya sendiri nggak berpikir untuk apa-apa, pokoknya saya mau sharing aja. Sampai sana saya ditemani karena baru pertama saya ke sana, hujan juga waktu itu, sampai upline saya Mbak Raras itu jelasin semuanya, dan itu belum langsung ketemu, terus kita pulang, hujan juga. Malamnya saya tidak berhenti, saya berhubungan lagi, saya follow up lagi. Saya tanya lagi, saya sampaikan bagaimana di MCI ini, walaupun pengetahuan saya sangat minim saat itu. Tapi saya berusaha meyakinkan beliau. Besok paginya, dia telepon saya, Mbak Wi, saya mau ambil sepaket. Dan itu luar biasa buat saya. Wah, yang mau beli harga mahal, itu yang di pikiran saya. Saya bilang, ya Allah, kok mau gitu kan. Tapi saya bahagia banget gitu kok dia mau. Akhirnya dia beli. Dari situlah semangat saya timbul kembali. Saya hubungi semua teman, bagaimana cara saya berbagi. Saya datang juga, bolak-balik saya datang ke VSN, ikut VIP, terkadang sendiri, terkadang saya ajak teman juga. Jadi saya selalu bilang, ayo kita ke sana. Saya datang sendiri, kadang saya menyimak ada apa di VIP itu dulu. Dan pokoknya luar biasa banget. Saya memang orangnya tipenya saya harus tahu dulu kalau memang saya ingin mendalami sesuatu. Jadi saya tidak mau langsung. Nah, hampir semua stasiun itu sudah saya datangi. Dari stasiun Duri sampai Bogor, itu semuanya saya turun. Sempat saya datangi. Saya janjian sama teman di sini, teman di sana. Dari Universitas Pancasila, Lenteng Agung, semuanya saya pernah turun. Pernah saya datangi. Saya tidak gengsi. Jadi ketemu orang di kereta, saya ajak ngobrol tentang Bioglas. Saya selalu bawa botol Bioglas Biomini itu kemana-mana. Saya sengaja pamer ke orang. Ya, mungkin bisa dibilang saya udah nggak ada gengsi lagi. Sudah tidak ada sama sekali. Duduk nunggu kereta datang, saya juga ngobrol. Nanti saya pasti tanya, Bu, udah tahu tentang MCI, produk MCI? Ada yang sudah bilang, udah Mbak, udah pakai juga, kata ibu saya. Jadi kita ngobrol asik di situ. Beberapa kadang-kadang malah sering bertukar nomor handphone. Akhirnya ngajak ketemuan lagi. Dari situ
Saya masih belum percaya saat itu sama produknya. Tapi ternyata zolim pada diri sendiri. Saya juga punya penyakit rematik yang dulunya sering kambuh lidah, tapi tidak saya sadari. Saya selalu berusaha. Nah, dari sini saya mulai belajar. Ternyata bila ingin sesuatu, bila ingin kita lebih tahu lagi, kita memang harus cinta pada produknya. Betul sekali. Kita memang harus tahu apa manfaat dari produk ini. Dari situlah saya mulai berkembang, tim saya mulai, dan saya selalu menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran saya untuk tim saya. Terkadang saya buat list kemana mereka mau ditemanin. Hampir setiap hari saya bergerak. Hampir setiap waktu. Saya selalu sediakan, kadang-kadang satu hari bisa berapa tempat, bisa berapa orang itu yang janjian sama saya. Kadang pagi Bisa berapa stasiun ya? Pokoknya dari stasiun ke stasiun aja. Dari stasiun ke stasiun, itulah yang saya kereta sukses saya. Jadi saya tidak pernah memperdulikan bagaimana penilaian orang, karena menurut saya semuanya akan baik-baik saja bila kita bisa membuktikan yang terbaik. Saya tidak ingin berusaha mendengarkan penilaian orang. Saya berjalan aja terus. Itu yang memang ada selalu di pikiran saya. Hingga pada akhirnya setelah saya bergabung, 1,5 bulan saya mencapai tiket pertama. Dan itu luar biasa banget. Karena saya pernah ingat dulu Pak Julius pernah tanya kepada saya, apa impiannya Kak Wiwi? Yang saat itu saya jawab, saya malah tidak jawab saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, tidak sama sekali. Saya hanya jawab, saya ingin ajak anak saya ke luar negeri. Saya ingin ajak mereka jalan-jalan. Hanya itu yang saya jawab saat itu. Dan Allah Maha Baik. Ya, waktu itu saya dapat tiket pertama di 1,5 bulan saya bergabung. Lanjutnya saya dapat tiket kedua. Di saat tiket kedua menjelang penutupan promo saat itu 1 minggu lagi, saya sudah dapat tiket kedua. Saya tanya pada anak saya yang pertama, Mbak Hani, ini siapa dulu yang mau berangkat? Ibu punya tiket 2. Nanti ibu sama siapa? Kata Hani, aku nggak mau kalau nggak sama Hana. Katanya gitu, katanya. Adiknya saya tanya, Dek, gimana? Ini siapa dulu? Udah deh, aku aja, kata Hana gitu. Tapi ayahnya sempat langsung tanya kepada saya, menurut kamu bisa nggak kejar tiket ketiga, biar anak-anakmu bisa ikut semua? Saya langsung, saat itu saya jawab, bisa. Masih berapa lama? Masih banyak, tapi waktunya udah tinggal dikit, saya bilang gitu. Tapi sanggup nggak? Saya langsung bilang sanggup, walaupun hati saya ragu, tapi mulut saya bilang saya sanggup. Dan itu hari Senin malam saya ditanya. Hari Selasa, saya tekankan diri saya sanggup itu. Hari Senin kalau nggak salah penutupan promo, saya lupa, tapi hari Sabtu saya tembus tiket ketiga. Dan itu saya menangis sujud syukur, ya Allah, saya bisa ajak anak saya pergi ke luar negeri. Buat saya itu luar biasa sekali, itulah awal Allah menjawab doa saya. Apa yang kita katakan dan kita yakini Allah pasti kasih, itu yang ya udah. Betul sekali. Akhirnya saya lanjut lagi inilah tonggak awal di tiket ke Hong Kong. Saya mendapatkan 4 tiket. 1 tiket saya berangkat ke Hong Kong, 3 tiket saya uangkan. Dan saya lihat kondisi rumah ibu saya itu sudah hancur dan sudah dijual, sudah ditawar-tawarkan ke orang, tapi setiap orang yang mau itu nggak mau rumah, itu sudah dihargain harga tanah, udah bukan rumah lagi karena kondisinya sudah hancur sekali. Bisa kita kasih lihat ke pemirsa kondisinya seperti apa nih rumah yang Bu Wiwi maksud? Bisa ditampilkan? Iya. Iya. Oke, sebelum nggak apa-apa Bu, lanjutkan Bu. Kondisi rumahnya tadi tanah doang. Ambruk banget, di atasnya pun sudah ada penyanggahnya, ada penyanggah kayu karena atapnya tuh udah tinggal ambruk, udah luar biasa. Dan itu sudah lama ditinggal rumah itu, sudah pokoknya udah ditawarkan ke orang dan orang tidak beli rumah, orang hanya ukur tanahnya. Jadi kata dia nggak beli bangun kalau kayak gini.
saya menangis karena saya pikir itu rumah satu-satunya ibu saya, itu rumah harta orang tua saya. Itu rumah yang memang memberi kita pendidikan gitu, maksudnya orang tua untuk anak-anaknya. Saya sampai bilang, "Mah, minta izin, mudah-mudahan saya bisa bangun rumah ini." Saya bilang, "Bisa kita tempatin lagi." Kata mama, "Emang kamu punya uang?" Mama saya awalnya tanya seperti itu. "Bismillah ya Ma, minta doanya." Saya bilang seperti itu. Akhirnya saya tetapkan dengan uang 36 juta saya dapat dari cash reward-nya itu, saya tuangkan. Saya panggil tukang, tapi memang waktu itu saat itu hanya niatnya untuk beresin atap aja. Hanya ingin atap karena saya bingung, saya saat itu belum tahu mau bagaimana rumahnya. Akhirnya pas tukang datang, dilihat, tukangnya bilang, "Mbak, ini kan kondisi rumahnya, rumah saya itu pintu depannya menghadap tembok orang. Jadi udah orang lewat nggak tahu kalau di sebelah itu ada rumah gitu kan." Kata dia, "Kenapa nggak sekalian aja Mbak dibongkar depannya?" Dia bilang gitu kan. Kata saya, "Kalau dibongkar berapa biayanya?" Gitu kan. Kata dia, "Ya udah Mbak, mendingan sekalian dibongkar daripada nanti diulang." Sementara uang saya cuma 36 juta. Akhirnya ya seperti kembali kemarin saya bilang gini, "Ya udah, bismillah saya coba cari ya." Saya bilang gitu. Walaupun saya sendiri tidak yakin, tapi saya bilang, "Ya, saya usaha." Dan dari situlah kembali saya terus bergerak. Memang saya tidak berhenti. Saya terus bergerak, saya terus sharing ke sana sini, saya prospekkan ke sana sini, dan saya banyak menemukan di luar sana yang memang orang sangat banyak membutuhkan produk MCI. Yang kita sendiri tidak tahu, yang kita sendiri yang kebanyakan menunggu. Dan dari situlah saya mulai belajar. Saya harus bisa. Ini rumah orang tua, saya harus bisa betulin. Akhirnya sambil berjalan, dan itu saya juga sempat dapat 6 tiket ke Korea dan bisa ajak seluruh anggota keluarga saya. Dan seru banget ya waktu itu keluarga Bu Wiwi ya, rame banget ya. Alhamdulillah, dan saya bisa kumpulkan uang juga dari bonus MCI. Itulah, saya kalau sudah bertekad, apapun uang saya kumpulkan dari bonus MCI untuk bisa bangun rumah, sampai akhirnya rumah saya berdiri. Nah, ini dia proses awal. Pertama kita tadinya hanya mau atap, akhirnya dirubah semua. Udah disanggah. Pasang besi. Ya, sudah disanggah juga itunya. Dari situlah orang tua juga menangis gitu, kok Mas. Dan akhirnya rumah itu jadi. Wah, akhirnya tampak depan ya, sudah menghadap jalan, tidak menghadap tembok orang ya. Menghadap jalan. Dan itu luar biasa sekali. Bapak pun sampai nggak nyangka gitu loh, anakku kok bisa, katanya. Saya bilang, terima kasih, saya bilang atas doa bapak saya, ibu saya bisa. Saya mendapatkan tiket Singapura waktu itu 9 tiket, 1 tiket saya klaim, yang 8 saya uangkan. Dari situlah saya bisa akhirnya membangun rumah dengan bonus. Dari awalnya 36 juta, akhirnya selesai membangun rumah habis berapa Bu Wiwi? Habis 150 juta. Karena begitu ya, perkiraan dengan akhirnya ternyata meledaknya luar biasa. Namun akhirnya puas ya. Apa yang dirasakan akhirnya rumah Bu Wiwi dan sekeluarga ketika melihat rumah itu akhirnya jadi dari hasil keringat sendiri? Sampai bingung, sampai wow, karena adik saya juga sempat, adik saya bilang nanti kalau umpama tanggung uangnya nggak ada, ini malah jadinya nggak benar, katanya, maksudnya rumahnya gitu kan, tiangnya. Adik saya sempat merasa gimana, takut gitu kan, kalau rumah ini nggak jadi gimana gitu. Tapi Allah baik, Masya Allah, saya akhirnya bisa menyelesaikan, dan ini murni, benar-benar murni dari bonus MCI. Saya bisa juga isi dalam rumahnya, yang memang isi dalam rumah saya sudah semuanya pada hancur, sudah pada habis, sudah pada jelek. Alhamdulillah. Dari situ pun saya terus, akhirnya keluarga saya dulu juga mereka tidak terlalu percaya dengan produk MCI, walaupun mama saya sudah tidak pernah lagi, sampai sekarang 2 tahun ini mama saya tidak pernah lagi ke dokter, yang dulu bolak-balik.
mereka masih nggak yakin di awal. Tapi setelah saya buktikan kepada keluarga saya bisa mewujudkan impian mama saya, karena mama saya setiap dulu waktu rumah sebelum direnovasi masih ditempatin, kalau hujan itu mama saya ketakutan karena takut rubuh, takut nimpa katanya. Jadi kadang-kadang suka kalau hujan tuh di rumah tetangga nggak mau pulang karena takut katanya, nanti rumahnya nanti rubuh katanya. Dan itu sering banget saya dengar kalau mama saya telepon, dan itu terngiang terus di kepala saya. Akhirnya saya punya niatan seperti itu. Sampai saya bilang, Mah doain ya Mah, nanti kita bisa bangun rumah itu. Dan alhamdulillah sekarang bisa kebangun rumahnya. Dan kami bisa tinggal nyaman di sini. Alhamdulillah. Lalu dilanjut lagi yang masa pandemi kemarin. Masa pandemi kemarin mungkin di saat PSBB yang orang-orang benar-benar tidak bisa keluar rumah, orang-orang jaga jarak, semuanya harus social distancing gitu. Saya tidak jadi masalah itu. Bagaimanapun caranya saya harus tetap bergerak. Saya tetap protokol kesehatan, tapi saya tetap berangkat. Saya tetap pergi. Saya tetap jalan. Saya tetap bina tim. Saya tetap follow up tim. Bagaimana tim? Ayo kita jalan kemana? Kita jaga kesehatan kita. Kita beritahu di sana. Kita bisa jaga kesehatan. Jangan terlena dengan corona. Benar, kita memang wajib untuk jaga kesehatan. Dan yang menarik kan di masa pandemi gini orang biasa nahan-nahan, bukan cuma nahan nggak pergi kemana-mana, tapi kita pergi pun boleh tapi dalam protokol kesehatan. Tapi nahan-nahan untuk tidak melakukan atau mengeluarkan uang sepeser pun. Namun Bu Wiwi melakukan hal yang berbeda ya. Di masa pandemi seperti ini malah Bu Wiwi melakukan sebuah kejutan. Apakah kejutannya itu Bu Wiwi? Ya, di bulan puasa, di saat orang-orang mungkin takut untuk keluar, takut untuk beli apa, mereka banyak menahan, tapi saya tidak nyampe pikiran untuk menahan apapun. Saya berjalan. Memang ada saat-saat orang merasa, aduh susah ya, kok nggak bisa ya. Itulah, saya berusaha hilangkan semua itu. Dan saya akhirnya bisa beli mobil. Di beberapa bulan kemarin saya bisa beli mobil cash. Ya Allah. Itu buat saya luar biasa, karena sebelum saya beli mobil, saya bilang sama suami, ayah, saya ini kemana-mana udah semakin jauh, saya bilang. Saya perlu juga kendaraan yang bisa untuk bawa tim saya kemana-mana. Saya ingin bisa menemani mereka kemana-mana. Makanya yang saya pilih ya mobil yang besar skala, bisa berapa penumpang yang saya bisa ajak mereka untuk temanin mereka. Jadi saya selalu kalau datang ke suatu tempat, ke tempat tim, saya selalu bilang, ayo kita mau kemana lagi? Saya selalu seperti itu. Saya selalu fokuskan seandainya saya pergi ke daerah Bekasi atau saya pergi ke Cakung, saya selalu bilang, ini mau kemana lagi habis ini? Jadi bagaimana caranya saya menyediakan waktu, tenaga, pikiran saya. Dengan mobil ini, akhirnya mobilitas saya lebih tinggi lagi. Yes. Dan nggak cuma mobil ya? Dan nggak cuma mobil yang Bu Wiwi beli, apalagi yang ada Bu Wiwi beli? Kemarin saya baru beli juga Vespa Piaggio buat anak saya, dan itu real bonusnya. Itu impian anak saya. Ini motor idamannya para anak muda ini. Anak saya gabung di MCI, dia sudah bilang, Ibu, aku pengen Vespa, selalu seperti itu, dan warnanya sesuai yang dia mau, warna kuning. Sampai saya bilang, nanti ya Dek, nanti ya Mbak, bismillah, doain aja. Setiap ditanya pasti saya bilangnya seperti itu, bismillah Mbak, doain aja. Dan saya nggak nyangka, di saat saya pulang prospek, anak saya, Ibu, aku mau Vespa. Dan itu saya langsung ajak anak saya ke dealer Vespa itu. Sampai saya bilang, ya Allah, kok saya bisa gitu. Jadi berulang-ulang saya terkaget-kaget benar-benar dengan bonus MCI ini. Yang tadinya benar-benar saya tidak. Untuk belanja aja susah, untuk makan aja harus nunggu suami pulang. Akhirnya saya Ingat bisa. Dulu, cuma 20.000 per hari ya. Di saat anak butuh, saya bisa langsung, dan itu luar biasa. Sampai saya sering lihat kadang-kadang di ini MCI saya ada 300 juta. Kayak ngimpi saya dapat bonus sampai 300 juta.
dalam 2 tahun itu di luar cash reward yang saya terima. Tim juga bisa ikut berangkat bareng saya dari Vietnam, Hong Kong, Korea, sampai Singapura. Kemarin semua tim ikut. Karena saya merasa sukses bersama itu lebih baik daripada sukses sendiri. Saya selalu katakan, menjadi berbeda tidak selalu menjadi terbaik. Tapi terbaik kita akan berbeda. Bila kita terbaik akan berbeda. Itu yang selalu saya tekankan. Jangan pernah baca diri kita sendiri. Menjadi Itu. berbeda belum tidak menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang terbaik udah jelas berbeda ya. Dan Bu Wiwi, melihat prestasi yang Bu Wiwi capai hingga saat ini, pasti tentunya orang banyak bertanya-tanya, apa yang dikerjakan oleh Bu Wiwi sedari awal? Apakah Bu Wiwi tidak pernah mengalami kesulitan ketika pertama kali menjalankan? Apakah mungkin juga Bu Wiwi ada pernah mengalaminya? Atau mungkin juga, dan bagaimana Bu Wiwi memulainya di awal-awal membangun bisnis ini? Di Apakah awal semuanya berjalan mulus begitu saja? tidak sama sekali. Banyak sekali, bahkan banyak sekali. Kadang setiap saat terjadi penolakan. Bahkan orang yang saya jelaskan itu kadang-kadang mukanya udah kelihatan seperti apa ya, kayak mencibir gitu. Tapi kadang-kadang saya datang nih pada suatu arisan, saya jelaskan tentang produk MCI, mereka tuh sibuk ngobrol sendiri. Tapi saya tetap sampaikan, akhirnya demokan, dan saya nggak pernah berpikir, saya dicuekin, enggak, saya tidak. Saya akan terus bekerja, saya akan terus berjalan. Pas saya jelaskan, sudah selesai saya jelaskan, saya hanya bilang, Ibu, saya hanya sharing di sini. Semoga bermanfaat ya. Nanti kalau ada yang mau Ibu tanyakan, bisa langsung hubungi saya atau teman saya. Saya pasti seperti itu di akhir. Dan itu sering kejadian seperti itu di saat setelah kita sharing, ada beberapa ibu yang datang kepada kita, Mbak, mau tahu dong ini gimana? Dan itu hadiah, saya anggap itu sebagai hadiah. Karena saya tidak pernah setiap berbagi selalu ingin closing. Enggak, saya memang bilang juga ke tim saya, niatkan berbagi, niatkan sharing. Jangan selalu berpikir closing. Closing cukup Allah yang memberi, saya bilang. Kita berbagi saja, berbagi manfaat. Karena apa? Di luar sana masih banyak orang yang sangat membutuhkan informasi tentang produk MCI. Pernah ada satu waktu itu saya juga demokan, orang banyak menonton, orang banyak melihat, sampai rame. Saya tanya, Ibu sudah tahu produk MCI? Belum tahu, Mbak. Tapi suka dengar, cuma nggak ngerti apaan sih produk MCI. Mereka itu butuh sosialisasi, mereka butuh kita datang, mereka butuh kita jelaskan. Jadi jangan pernah pesimis, jangan pernah takut, jangan pernah gengsi, dan jangan pernah malu. Siapapun, jangan tebang pilih, jangan merasa orang ini nggak mungkin beli. Tidak seperti itu. Semuanya kita kasih informasi. MCI ini sangat luar biasa, berbagi informasi. Itulah saya bilang, kita hanya modal 1M, mulut. Kita butuh testimoni. Saya sampai bilang gitu. Ada beberapa member saya bilang kayak gitu. Apa itu Bu 1M? 1 mulut, saya bilang. Sampai informasi kepada mereka. Sampai saya gitu. Sampai member saya sampai sempat bilang gini, Ibu semangatnya kayak gitu, saya kalah katanya gitu. Padahal saya tidak muda lagi. Tapi saya ingin di luar sana, apalagi member saya juga masih banyak yang baru, masih muda-muda. Teman-teman juga semua di sini, member-member MCI, kita berbagi, kita tidak pandang umur. Ayo jalan, apapun, dimanapun mereka butuh informasi dari kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Itu loh yang ingin karena saya merasakan di saat di sana banyak orang yang sudah tahu, tapi mereka tidak tahu. Intinya mereka dengar. Betul sekali. Tapi mereka tidak tahu gitu loh. Apa sih sebetulnya setelah mereka lihat dan mereka merasakan, oh iya ya, oh seperti ini. Nah, itulah tugas yang tahu belum tentu tahu ya, karena bisa jadi simpang siur, jadi informasi juga tidak maksimal. Luar biasa sekali. Ternyata nggak semulus yang diperkirakan ya. Wow, Bu Wiwi bisa tembus pakai keluarga, bertiket-tiket, mengajak keluarganya jalan-jalan ke luar negeri. Kayaknya Bu Wiwi nggak pernah mengalami penolakan, ternyata pernah toh ya. Dan Bu Wiwi, dari sepanjang perjalanan Bu Wiwi, dari awal memulai dari 3 Oktober 2018 itu hingga saat ini,
salah satu kisah yang benar-benar berkesan buat Bu Wiwi dan itu akhirnya membuat jadi satu tekad Bu Wiwi untuk lebih semangat lagi. Adakah kisah itu? Ya, ada, dan itu selalu tersimpan di hati saya. Bahkan saya juga ada simpan saya masukkan ke dalam laptop HP saya, karena itu membuat saya merasa yakin dengan produk MCA, dengan bisnis yang saya jalanin. Waktu itu saya diajak member saya, mungkin member saya saat ini juga menyaksikan, ada Mbak Dwi, ada Mbak Rini. Dia bilang, Mbak, ayo kita coba, ada yang sakit autoimun. Saya takut. Kenapa? Karena saya bukan pelaku kesehatan, tapi saya banyak belajar, saya banyak menyimak. Saya juga takut saat itu salah, tapi saya datang ke sana waktu itu di hari Jumat. Saya datang udah menjelang sore, udah mau maghrib. Saya datang dan saya lihat kondisi ini namanya Dede Zahra. Saya katakan juga ada videonya, ada fotonya. Nah, ini berumur 11 tahun dan dia itu autoimun atau lupus. Tahun sakitnya. Itu kenapa Bu Wiwi pegang badannya? Nah, itu dia tidak bisa duduk. Apalagi berdiri. Oh, oke. Jadi harus ditopang begitu ya? Saya pegang di belakangnya, tangannya dia pegang medan, saya rolling badannya. Termasuk ada teman saya bisa membuat aliran air sampai 30 kali. Untuk duduk pun bapaknya harus gotong, nanti disenderin bantal di belakangnya untuk kalau dia nonton TV. Saya datang ke sana, bawa alatnya. Saat itu memang saya sangat minim, saya hanya punya alat itu satu-satunya. Lalu saya bilang pada ibunya, Ibu, saya pinjamkan dulu ini alatnya. Tolong Ibu lakukan apa yang kita lakukan. Saya bilang saat itu seperti itu. Ya Mbak, saya boleh pinjam ya? Iya, pakailah Bu. Saya pinjamkan saat itu Center Bioglass, Magic Stick, dan Biopendan, kalung Biopendan. Saya pinjamkan karena saya juga udah menjelang maghrib saya pulang. Karena saya bilang saya akan ambil lagi produknya itu hari Selasa, karena saya mau pergi lagi ke arah Depok waktu itu. Hari Senin saya telepon ke member saya, ke Mbak Dwi. Mbak, gimana keadaannya Dede Zahra? Dia bilang sudah mendingan Mbak, tapi nggak tahu deh mendingannya gimana. Kan besok Mbak Wi mau ngambil alatnya, ya udah kita ke sana Mbak. Iya. Dan itu tidak kita mikirin itu. Pokoknya yang penting kita datang berbagi dan sharing. Akhirnya saya datang ke sana. Pas saya datang, saya ketok pintu, bapaknya yang keluar. Saya tanya, Pak, bagaimana Dede Zahra? Bapaknya bilang apa? Udah lari Mbak, gitu. Bengong. Kita bengong semua dan tengok-tengokan gitu. Dan mata pun udah mau ngembeng air mata, ngeluarin air mata. Udah lari gitu. Duduklah kita. Orang semalam udah ngejar saya Mbak, pulang katanya waktu saya pulang kerja tuh sama kakaknya. Jadi menurut saya, iya gitu. Kita duduk tetap. Kita duduk, Dede Zahra ini dari dapur jalan nyamperin kita di ruang tamu. Itu sampai Allahu Akbar, kita tuh udah speechless, gak bisa ngomong apa-apa. Dan dia duduk manis di situ. Jadi, nah ini dia, ini kondisinya yang bikin saya pun waktu itu udah gak kuat sampai ini air mata, dan dia sudah duduk manis. Saya sempat foto juga. Dan itu ada sebelahnya ada orang tuanya. Saya tanya, Dede nggak sakit lagi? Enggak, udah nggak sakit. Dan itulah peristiwa yang benar-benar luar biasa sampai sekarang. Itu mungkin itu sudah yang tadi Bu Wiwi bilang, yang memberi manfaat ke banyak orang yang tadi ya. Ya, dari situlah saya merasa, ya Allah, ternyata produk ini sangat bermanfaat. Karena saya sendiri awalnya juga takut, apa ya bisa gitu. Ternyata dari situlah mungkin Allah mengingatkan ini, maksudnya kita ikhtiar, ya, kita tidak mempercayakan suatu benda, tidak sama sekali. Kita ikhtiar, kita pergi kemanapun kita ikhtiar, dan mungkin dengan ikhtiar Dede Zahra menemukan kesembuhannya. Banyak sekali peristiwa yang saya alami di dalam saya prospekkan, banyak hal baru yang saya dapat, yang tadi ibunya yang susah untuk bangun, akhirnya di berapa saat kita terapi ibunya bisa bangun, anaknya sampai duduk, makin kaget.
mamahnya bisa bangun, tadinya katanya di kamar mandi, itu buat ke kamar mandi aja digotong. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa teman-teman temui di luar sana. Mereka membutuhkan uluran tangan kita, mungkin Yes, bisa menjadi berkah untuk mereka. betul sekali. Karena Itulah ketika kita berbicara mengenai bisnis, ya Bu Wiwi, kita tidak berbicara mengenai uang terus-menerus, betul ya. Namun bagaimana ketika melalui bisnis kita juga kita memberi manfaat dari, termasuk seperti yang testimoni yang tadi dirasakan oleh Bu Afi dan Anaf, dan sekarang Bu Wiwi memberikan kesaksian mengenai Zara ini, bahwa produk memberi manfaat dan akhirnya bisa membuat bisnis ini menjadi semakin mudah dan diberkati. Dan oleh karena itu Bu Wiwi, mengingat waktu juga yang terbatas dari kisah perjalanan Bu Wiwi yang luar biasa ini, pesan apa yang ingin Bu Wiwi sampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan VSN Talk Show pada malam hari ini, Bu? Pesan singkat apa yang ingin Bu Wiwi sampaikan kepada mereka? ya, saya hanya ingin kepada teman-teman semua, ketika kita mengubah keyakinan diri kita sendiri, yang tadinya terbatas menjadi tidak terbatas, kita akan saksikan apa yang terjadi. Bahkan hal yang luar biasa pun bisa terjadi bila kita berusaha merubah apa yang ada dalam diri kita, yang kita merasa tidak mampu. Yakinkan diri kalau kita bisa. Jangan dengan penilaian orang, jangan merasa kecil. Kita bisa di sana. Masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Semoga kita bisa menjadi perantara untuk mereka, walaupun tidak semuanya Allah yang menentukan. Jangan pernah takut, jangan pernah takut dengan penolakan, jangan pernah takut dengan hinaan, cacian atau apapun. Jangan merasa rendah diri, semuanya bisa kita lakukan. Jadi buat teman-teman semua di luar sana dan buat tim-tim saya juga, ayo bergerak, yakinkan diri sendiri, lihat keluarga kita, lihat impian mereka, wujudkan impian mereka. Kita mampu mewujudkannya bila kita yakin. Semuanya harus yakin. Motivasi terbesar itu ada pada diri kita sendiri. Jangan pernah merasa diri kita kecil. Cukup Allah yang akan menolong kita. Kita mampu, kita bisa melakukannya. Jangan pernah juga menunggu kesempatan, teman-teman. Kita harus jemput bola. Kita datang ke mereka. Kita buat mereka, dengan mereka tersenyum bahagia, itu udah hadiah terindah buat kita. Hanya itu. Luar biasa sekali. Pesan yang sangat mengena dari Bu Wiwi, bahwa jangan pernah mengecilkan diri Anda. Serahkanlah kepada Tuhan. Mengingat latar belakang Bu Wiwi juga, bahwa latar belakang tidak menjadi masalah. Seorang ibu rumah tangga, latar belakang dari seorang istri dari security dari sebuah hotel Melati yang hanya merasakan 20.000 setiap harinya dari uang parkiran dan uang bulanan yang pas-pasan untuk mencukupinya. Bahkan tinggal hidup di sebuah rumah yang ketika hujan pun deg-degan bahwa rumah ini akan rubuh. Namun perjalanan beliau menghasilkan apa yang dihasilkan hingga saat ini itu adalah karena tekad yang luar biasa, karena sebuah keyakinan yang telah Bu Wiwi sampaikan barusan. Bu Wiwi, terima kasih atas waktu yang luar biasa, terima kasih atas sebuah kisah inspirasi yang sangat luar biasa sekali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Afi dan Afan yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk berbagi kepada kami semua. Saya juga mendapatkan kesempatan luar biasa untuk bisa mendengarkan kisah dari Anda semua. Dari Afi, Bu Afi, Afan, dan Bu Wiwi Azizah. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Dan untuk pemirsa Anda semua, dimanapun Anda berada, ketika Anda telah mendapatkan hal yang luar biasa ini, tentu ini tidak hanya menjadi sebuah informasi bagi Anda. Ini tidak hanya menjadi sebuah hal yang Anda dengar pada malam hari ini. Namun itu informasi yang Anda dapatkan pada malam hari ini. Jadikanlah itu sebuah motivasi dalam hidup Anda mulai saat ini. Dan percayalah dari produk-produk MCI yang apapun yang Anda gunakan, itu menjadi manfaat tidak hanya untuk diri Anda, tapi menjadi manfaat untuk orang-orang yang Anda sayangi. Untuk Anda, diri Anda, pasangan Anda, keluarga besar Anda, dan orang-orang di sekitar Anda. Oleh karena itu, sebarkanlah manfaat dari produk-produk MCI dimanapun Anda berada, dan gak usah tebang pilih seperti yang Bu Wiwi Azizah sampaikan. Dan jika Anda punya pertanyaan lebih lanjut, tanyakan kepada orang yang memberikan link ini kepada Anda,
tanyakan kepada mereka lebih lanjut mengenai produk-produk MCI dan bagaimana bisnis MCI bisa mengubah hidup mereka dan hidup Anda nantinya. Demikianlah VSN Talk Show pada malam hari ini. Terima kasih kepada VSN dan MCI yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Julius Sylvester, untuk menjadi host pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita, Ibu Nur Afi dan Afan. Terima kasih. Dan Ibu Wiwi Aziza, terima kasih atas kesempatan luar biasa pada malam hari ini. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa pada malam hari ini. Karena acara pada malam hari ini menjadi luar biasa. Karena kehadiran Anda semua. Terima kasih. Sukses untuk Anda semua. Hidup lebih baik bersama MCI. Better Life with MCI. Sampai jumpa di acara VSN Talk Show berikutnya. Dan saya mengingatkan kembali lagi. Jika Anda memiliki testimoni yang luar biasa yang Anda rasakan ataupun sekitar Anda rasakan, Anda dapat mengirimkan testimoni kepada nomor WA admin VSN berikut ini. Demikianlah acara VSN Talk Show kita. Saya Julius Sylvester mengucapkan sampai jumpa di acara VSN Talk Show 2 minggu mendatang. Sampai jumpa. Pernah kita bekerja tanpa bukti bahwa mimpi kita kan terwujud. Di saat orang tertawakan mimpiku, tak percaya impianku. Namun jalanmu yang terbaik, kau berikan jalan untukku menuju mimpi. Kau mendampingiku saat aku berjalan. Ku percaya bersama MCI telah ku temukan jalannya dan telah ku buktikan. Ku percaya bersama MCI aku telah menjadi inspirasi untuk